saya tanya balik ke yang nuduh pemilu curang. Gimana caranya curang? Coba saya tanya balik, gimana caranya curang? Semua pendukung Pak Jokowi udah tahu kok kemana harus arah dukungan diberikan. Udah cukup jelas, nggak perlu lagi gestur-gestur dari Pak Presiden. Saya agak bingung ya kalau ada orang di luar kabinet mengomentari kondisi kabinet gitu loh. Di dalam, karena kan saya tahu, saya merasakan nggak ada masalah. Nah, kita udah tahu lah siapa yang mau main pemakzulan, menteri mundur. Kita udah tahu arahnya. Saya udah tanya langsung. Gimana Pak? Saya udah tanya langsung, Pak Basuki, Bu Retno, termasuk Bu Sri Mulyani, saya tanya langsung, Bu, mundur. Saya kerja aja, katanya begitu. Serang sana dan serang sini, pusing mau pilih yang mana. Pemilu kini sudahlah dekat, dekatkan hati supaya mentok, gak sana sini. Bikin pusing, Sa. Loh, kalau kamu keliru milih pemimpin, bisa bikin pusing kamu seumur hidup itu. Protes sana dan protes sini, salahkan sana, salahkan sini. Kalau salah pilih pemimpin negeri, pasti menyesal kemudian hari. Nah, milih pemimpin itu ya harus pusing. Kayak kalian ujian, agar lulus teruji. Milih sedekat nih. Cari nakoda tangkas berilmu, pilih pemimpin cerdas bermutu. Negara kita pastilah maju. Welcome to Total Politik dan kita sudah bersama Menteri Funky. Wah, ini funky, demokratis dan romantis. Ya, Pak Menkominfo Budi Aristiadi. Judi online gimana, Bang? Sikat terus. Masih banyak iklannya muncul gue lihat. Enggak, kalau ada laporin aja. Pasti kita sikat terus. Nggak, bahkan di web platform Oh, dia digital segala ngabur macam. aja. Ini kan semua dipakai segala cara. Tapi kita policy kita tetap. Semuanya kita take down. Tracingnya itu gimana sih Bang? Tunggu ada laporan apa? Enggak, ada juga mesin kita. Kominfo punya alat deteksi. Alat deteksi. Pokoknya kita terus komitmen untuk terus memberantas judi online. Itu Tuh, mati lo semua. Konsumennya deh, Bang. Konsumen. Enggak, tapi menurut Abang nih kenapa bisa sampai di titik ini sih Bang, judi online? Dan kalau lihat Kenanya rakyat masalahnya. Korbannya rakyat kecil. Karena rakyat punya mimpi kalau main judi online itu bisa kaya. Padahal kan itu salah sekali. Yang namanya kaya ya kerja keras dong. Pasti Bukan main ada, judi online. nggak mungkin mereka nggak fight back, Abang, kan? Pasti ada fight back juga dong. Siapa? judi online ini Oh kan iya, orang-orang yang dia megang. coba, tapi menurut saya hemat kami negara ini membayar terlalu mahal kalau kita membiarkan judi online. Karena korbannya rakyat kecil. Gitu. Dari deteksi Abang, apa Bang sudah sejauh mana nih dramatisasi kalau kita lihat ini ya korban-korban ini sudah Ya banyak sekarang kan kita paling tuh enggak pengaduan udah lebih berkurang, laporan berkurang. Mereka coba macam-macam tuh robos lewat iklan-iklan, lewat platform media sosial. Tapi kan saya udah approach semua media sosial, Google, Meta, TikTok, Twitter gitu loh. Termasuk Twitter kemarin ngiklanin kita suratin, iya kan? ya. Kalau Meta, Google udah komit nggak menerima iklan judi online lagi, begitu. Paten juga ya. Kalau judi online ini udah nggak ada. Mudah-mudahan kita sama-sama Nggak gini, berantas judi lah. online memang memberantasnya harus semesta, nggak bisa. Karena dia kan akan terus coba survive kan. Ya kita harus adu napas aja. Kalau yang perlu diberantas juga kata orang-orang ini nih Bang, kecurangan pemilu nih. Ini kan narasinya lagi-lagi nih Bang, belum berhenti bahwa dicurang. Kalau kau menang satu putaran, narasi kau pasti itu curang. Oh, udah gitu-gitu tuh. Begini, saya Gimana mau sih saya mau- meletakkan perspektifnya itu Bukan, gimana saya sih mau Bang? tanya sekarang. Yang bilang pemilu ini curang, ini kan karena kalah, nggak siap kalah, bilang curang. Sekarang saya tanya balik ke yang nuduh pemilu curang. Gimana caranya curang? Coba saya tanya balik, gimana caranya curang? Orang semua ini udah serba sosial media, udah cepet kok. C1 jam habis penghitungan suara juga bisa difoto kok. Gimana mau curang? Begitu loh. Sistem teknologi udah lebih maju.
partisipasi masyarakat tinggi. Kan di TPS difotoin semua tuh C1. Formulir C1 820.000 TPS pasti akan ada semua. Mau curang dari mana? Gitu loh. Jadi jangan mendramatisir lah atau mendowngrade kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu gitu. Orang rakyat punya haknya kok. Intimidasi dari mana intimidasi? Ya itu bisa. Orang udah ada sosial media sekarang, mau diintimidasi langsung bunyi. Kades ngancem aja, nggak mau bansos aja langsung viral, gitu loh. Tapi kan demokrasi kan kita memungkinkan orang bujuk kan. Kalau bujuk kan biasa. Persuasi ya bang. Iya persuasi, gitu. Jangan kalau ngancem, intimidasi, nah itu nggak boleh, gitu loh. Rakyat atau masyarakat atau warga bangsa kita boleh harus menggunakan hak pilihnya dengan baik, gitu. Seperti itu. Itu tuh masuk kategori apa tuh bang? Kalau misalnya narasi waspada kecurangan, ini kecurangan depan mata, itu tuh masuk kategori apa? Kita bisa kategori Ya ini hoax, kan enggak, ini bagian dari kebencian, atau bagian dari game kampanye politik aja. Ya terus memang kalau kampanye begitu model awas pemilu curang itu makan milih mereka gitu. Ya enggak lah. Begitu loh. Orang terbukti beberapa kandidat kan juga udah curang. Kartu suara di Taiwan misalnya udah dicoblos 30.000. ada tuh bang? Ada. Dan bukan 02? 03. Makanya saya bilang udahlah hati-hati dengan narasi pemilu curang karena yang dirugikan adalah kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, demokrasi kita yang rugi gitu loh. Karena buat hemat kami sekarang ini saatnya untuk sama-sama mengawasi masyarakat gitu. Dan saya yakin dengan kemajuan teknologi ini semuanya serba cepat, serba transparan. Mau curang dari mana? Pasti langsung di videoin dan viral kalau ada intimidasi atau kecurangan. Tapi kemarin kan Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa presiden juga nggak apa-apa berpihak gitu, boleh ikut kampanye. Loh, ya, kalau itu kan undang-undangnya membuat orang spekulasi orang membuat wah ini mungkin nih karena akan ada intervensi nih gitu. Enggak, presiden kan cuma menjelaskan yang ada dalam perundang-undangan gitu loh. Apakah presiden mau menggunakan haknya untuk boleh kampanye atau tidak kan masih kita lihat lagi. Tapi yang pasti presiden bilang bahwa tidak ada yang dilanggar loh kalau presiden berpihak atau berkampanye gitu. Begitu. Ya kalau dianggap ini bang, otomatis kalau presiden berpihak atau ikut berkampanye itu sama saja dengan memberikan gestur bagi aparatur negara itu untuk bergerak menuju pemenangan yang sama favornya dengan presiden. Gimana cara lu menjawab? Semua pendukung Pak Jokowi udah tahu kok kemana harus arah dukungan diberikan. Udah cukup jelas, nggak perlu lagi gestur-gestur dari Pak Presiden. Udah jelas. Kenapa lagi yang perlu diterjemahkan? Iya. Begitu. Artinya dukungan eksplisit udah nggak perlu juga sebenarnya. Nggak perlu juga. Terus Gitu. untuk apa pesan itu disampaikan? Untuk menjelaskan karena ini presiden disuruh netral, kan aneh juga presiden disuruh netral tapi dimaki-maki, gitu loh. Begitu presiden netral, diseret-seret ke kanan ke kiri, gitu loh. Udahlah, menurut hemat kami Pak Presiden Jokowi menjelaskan apa yang menjadi ketentuan dalam bernegara dengan kita tunduk pada konstitusi perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua ya memang sebenarnya ada atensi khusus dari presiden gitu loh. Nggak usah atensi khusus dari presiden dalam pengertian begitu, nggak usah diterjemahkan lagi, nggak usah diverbalkan secara terbuka, semua juga udah tahu Pak Presiden mau dukung siapa kan gitu. Masa masih kurang jelas? Menurut saya sudah sangat jelas. Jadi mau presiden kampanye nggak kampanye ya udah jelas kok. Ya, yang perlu kita awasi ya kecurangannya tadi kan. Iya. Nah, Kita awasi semua pasang sama-sama. mata semua di situ ya bang ya. Begitu. Oke, satu lagi bang, selain tadi kalau bicara kecurangan itu kan sense-nya agak intimidatif gitu ya. Kalau ini ada gula-gula bang, yang banyak disoroti juga mengenai politik bansos ini. Bansos, ada bansos lagi nih, BLT resiko mitigasi pangan lah gitu ya. Iya. Sampai bulan sampai 3 bulan dirapel gitu kan, bulan Februari dibagikan. Bahkan katanya data bansosnya itu juga
nggak dari kementerian-kementerian terkait gitu. Data bansos dipermasalahkan. Yang kedua juga secara jumlah, ini katanya jumlah bansosnya lebih besar ketika kita masa COVID, Bang. Sehingga rawan sekali orang curiga bahwa ini kental muatan politis. Tambah lagi dengan Mensos nggak dilibatkan dalam bansos ini. Ya, menurut beberapa orang. Begini, Betul nggak tuh, Bang, kondisinya? kurang tepat lah, bukan nggak betul, kurang tepat. Karena begini, yang namanya kebijakan bansos itu kan memang sudah diputuskan, bahkan sudah dibawa ke DPR sebagai lembaga legislatif untuk menyetujui program ini. Karena kita tahu negara ini kan iklim dunia kan sedang buruk, El Nino daya beli masyarakat menurun. Bansos itu kan program pro rakyat, biarin aja, itu haknya rakyat kok. Bahwa itu dikhawatirkan bisa oleh sebagian kubu politik tertentu tidak menguntungkan mereka, ya kenapa takut sama bayangan sendiri, gitu loh. Kan yang penting rakyat. Kalau buat kami kan yang penting rakyat. Orang kita setia di garis rakyat kok. Gitu. Udah ganti Iya kan? tagline. Selama yang menerima rakyat, apa salahnya? Apa rakyat berterima kasih dengan mendukung atau memberikan preferensinya pada apa yang didukung oleh Pak Jokowi, yaitu haknya rakyat gitu loh. Atau nggak ada yang diancam, ngancem sama bansos sama ngancem sama enggak tuh begini loh logikanya. Gimana, Bang? Saya akan kasih kalau kamu milih, itu ngancem kan? Harus ada trade off ya. Iya, lo ini kan enggak dikasih aja. Lu mau pilih nggak pilih terserah lu. Iya, kan nggak ada pembatasan di identifikasi gini loh. Ya. Jadi orang yang membayangkan ini bansos politisi bansos, emang ada profiling terhadap penerima bansos. Oh ini Didit nih tidak mendukung nih, nggak usah dikasih bansos. Iya. Ari mendukung, jadi harus dikasih bansos. Kan nggak ada profiling itu. Profilingnya tetap bahwa rakyat yang membutuhkan harus dibantu. Gitu loh. Bahwa rakyat nanti memberi menerima bansos itu memberi Suara feedback balik dalam bentuk efek elektoral, itu kan bukan ancaman. Paham nggak? Contoh misalnya beberapa desa tuh yang kadesnya viral, dia bilang sama warganya, kalau kamu nggak milih ikut saya, nggak milih si AA, saya nggak kasih bansos. Itu ngancem, itu intimidasi. Itu bisa dilaporkan. Itu bisa dilaporkan. Kalau ini mana ada ancaman yang menerima bansos? Dan yang terima bansos emang ditanya, kamu milih nggak? Ini nggak kan? Selama di profiling mereka berhak dikasih. Terus di mana ininya? Politisasinya di mana? Ini kan politik kerakyatan, gitu loh. Iya. Soal pelibatan kementerian-kementerian terkait atau masalah pendataan ini juga banyak jadi concern, Bang. Pendataannya katanya nggak bottom up, nggak dari bawah sehingga banyak miss atau salah sasaran. Begini. Kedua, kementerian-kementerian yang harusnya katanya bertanggung jawab terhadap bansos ini nggak dilibatkan juga karena partainya beda. Iya. Ya kalau ini kan soal politik kepartaian sekali lagi. Mungkin ya di partai lain juga nggak happy kalau dimanfaatkan oleh satu partai. Kan bagus presiden aja. Kalau presiden kan nggak satu partai, nggak dimanfaatkan satu partai. Iya. Siapapun bisa memanfaatkan atau mendapatkan efek elektoral dari apa yang dilakukan presiden. Begitu. Tapi bener nggak sih, Pak? Memang nggak dilibatkan menteri-menteri yang seharusnya mengurusi kayak bantuan-bantuan seperti ini ya, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, itu dalam penyaluran bansos ini memang sekarang udah mulai dikurangi dan ya ini kan dinamika alternatif. kepartaian yang ada di pemerintah gitu loh. Kalau dimanfaatkan oleh menteri partai nanti akan memberi ketidakadilan bagi partai lain. Oh, memang sengaja dicari lembaga-lembaga yang Ya, justru tidak itu punya afiliasi. Nah, ini pertimbangan, partai. ini pertimbangan pemikiran dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Presiden dalam perhitungan tertentu. Dan menurut hemat kami, buat saya bottom line-nya adalah yang penting nyampe ke rakyat dah. Begitu. Toh itu bisa diaudit semua, rakyat bisa nerima. Gitu. Nah, Bang, ini juga Sekjen PDI mengatakan bahwa suasana kabinet udah tidak nyaman. Abang sebagai anggota kabinet nih kan, tidak nyamannya itu kayak apa? Emang ada atau gimana sih, Bang? Enggak ada, biasa aja. Kita semua masih berkomunikasi dengan baik. Saya agak bingung ya kalau ada orang di luar kabinet mengomentari kondisi kabinet gitu loh. Di dalam, karena kan saya tahu, saya merasakan nggak ada masalah. Kita komunikasi lancar-lancar aja, kerja aja, bahkan dengan semua menteri
dari manapun ya, dari partai manapun. Kan para menteri ini juga selain politisi dari partai politik juga mereka kan juga kaum profesional yang juga orang-orang punya komitmen tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang ditugaskan presiden kepada yang bersangkutan gitu. Dan kita menilai oke-oke aja. Nggak nyaman di mana, orang nyaman semua. Gitu loh. Kalau diseret-seret kepentingan politik tertentu nggak mau ya itu urusannya lain gitu. Kalau kita kan politiknya politik rakyat aja. Gitu loh. Tapi kan nggak mungkin selevel sekjen PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, itu ngomong tanpa basis laporan yang ya mungkin valid. tapi buat saya buat kami selama pemerintahan ini masih berjalan program-program, kan gini loh, ukuran sebuah pemerintahan berjalan adalah bahwa program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut nasib rakyat itu deliver. Berarti pemerintahan masih berfungsi dengan baik. Contohnya apa? Bantuan sosial tadi itu kan urusan rakyat tuh, dan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang, kepentingan publik selalu diperhatikan secara serius oleh Pak Presiden. Apa yang enggak? Coba. Waktu Natal, Tahun Baru, liburan, pemerintah bekerja baik loh. Menteri Perhubungan, Polisian, dan sebagainya. Bekerja udah baik loh. Pemerintah ini hadir loh. Dalam banyak hal yang sensitif yang menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi apa ukurannya? Ketidaknyamanannya di mana? Gitu loh. Semua bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan Pak Presiden kepada mereka. Gitu. Kalau Pak Mahfud cerita kemarin di wawancara dengan Bang Karni, suasana nggak enak itu ketika misalnya kalau dulu sebelum mulai itu ada bercanda-bercanda, saling mengunjungi, bisa ketawa-ketawa. Sekarang tuh relatif kata Pak Mahfud udah datang, duduk di mejanya, buka-buka kertas saja, jarang yang saling bertegur sapa. Enggak, kalau saya sih saya mah enggak. Saya mah semua menteri selalu berkomunikasi dengan baik. Enggak ada hal yang perlu dibawa perasaan atau baper ya. Gitu. Kita tahu posisinya berbeda, ya udah nggak apa-apa. Buat tugas dan fungsi, buat urusin negara, bangsa dan rakyat ini kan kita mesti satu suara. Bang, tapi Presiden memperlakukan menteri-menteri yang partainya itu atau kandidatnya yang didukung di luar quote unquote gebugin kebijakan presiden gitu sekarang. Itu gimana sih policy presiden dan presiden menghadapinya? Enggak ada buktinya sama Bu Siti Nurbaya. Katakanlah dari Partai Nasdem enggak ada masalah. Beberapa program kan. Gitu loh. Ini mah cuma analisa dari satu simptom aja yang enggak menyeluruh gitu loh. Yeah. Kalau hal lain penyebabnya apa karena pilihan politik, semua juga udah tahu. Ini kan Indonesia ini kan negara demokratis dengan multipartai, di mana pemerintahannya juga terdiri dari berbagai partai politik, gitu loh. Ya kita sikapi perbedaan ini dengan baik aja, gitu. Kita tidak sama, tapi juga tidak harus berbeda kan, gitu loh. Santai aja di bawah funky. Kalau semuanya di bawah stres ya begitu. Iya, ini masalahnya yang mengaku stres banyak Bang, ya kan? Enggak. Termasuk ada gosip 17 menteri mundur. Ada Abang termasuk nggak yang 17 itu? Iya, Bang ya. Bukan. Abang akan jadi interim dari 15 kalau yang mundur. Bukan. Jadi gini loh. Bikin cerita sendiri, ngarang sendiri, percaya sendiri, itu suruh orang lain suruh percaya. Gila aja. Iya kan? Bikin ngarang cerita heboh, tambah-tambahin gitu. Kita udah tahu lah siapa yang mau main pemakzulan, menteri mundur. Kita udah tahu arahnya, gitu loh. Bukan dari source yang sama? Ya pasti sumbernya satu sumber ini, satu main kontraktor. Vendor sama Bang ya? Sama, vendor sama, gitu. Iya. Gitu. Iya. Udah ngarang cerita, bikin cerita sendiri, dia percaya. Terus dia usul kita harus percaya nih ada kejadian yang enggak lah, gitu loh. Kan kita merasakan betul bahwa ini kan pemerintahan demokratis, bahwa ada dalam pemerintahan demokratis ada resiko tanda kutip dinamika yang menuju pada ketidakharmonisan sesaat, ya kan? Itu biasa. Ini kan keseimbangan politik baru. Kecanggungan biasa tuh. Gini loh, ini kan pemerintahan demokratis yang memang sedang meminta kepada rakyat mandat baru, di mana mandat baru itu akan membentuk keseimbangan politik baru. Itu biasa, pasti ada sedikit
dinamika. Kenapa gini, Pak? Dinamika aja. Iya. Biasa. Dinamika Bang ya. Iya, dinamika biasa. Iya. Nanti juga pasti kan equilibriumnya tercipta. Politik di Indonesia mana bisa zero sum game? Iya. Iya. Iya kan? Kompromi itu jadi ini ya. Dan persatuan nasional kan manual book. penting gitu loh. Oh, ini kan menuju Iya. garis finish 14 Februari 2024. Tapi ketika rakyat sudah menentukan pilihan, rakyat sudah memberikan dan menyuarakan kedaulatannya dengan memberikan suara dan memberikan mandat, ya kita terima dengan baik, kan rakyat sudah memutuskan gitu. Ya, Bang, ini kan ada Pak Mahfud mundur kemarin, isu yang diharapkan menggemparkan lah ya. Iya. Tapi magnitude-nya agak sangat sudah terduga sebenarnya kan. Sangat terukur Terukur, magnitude-nya. udah terduga Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, pertanyaannya begini. Tapi Pak Mahfud ini sebagai seorang tokoh politik itu berupaya untuk menunjukkan sebuah keteladanan. Kalau kita bertarung daripada abuse of power dan lain-lain, suasananya udah nggak enak, saya mundur gitu. Nah, sementara ada menteri lain yang juga mencalonkan diri jadi calon presiden, Pak Prabowo gitu. Itu menurut Abang, apakah Pak Mahfud, langkah yang diambil Pak Mahfud ini harus menjadi standar dan ukuran dari Pak Prabowo juga dalam masa-masa pemilu ini, Bang? Orang-orang Yang penting positioningnya dulu ya. Ya. Begini, saya pokoknya menghormati keputusan Pak Mahfud. Ya. Karena itu hak pribadinya Pak Mahfud. Ya. Dan itu keputusan pribadi Pak Mahfud yang kita apresiasi apapun motif dan tujuannya. Bahwa Pak Mahfud memang orang yang penuh integritas, punya karakter, kita hormatin gitu. Tetapi game Pak Mahfud ini kan sebenarnya kan kita udah baca dari awal bahwa ini kan meminta Pak Menhan juga mundur, gitu loh. Dan menurut kami kan ya satu, apakah ada aturannya? Kan nggak ada aturannya. Semuanya kan boleh cuti apa gitu loh. Dan menurut hemat kami Pak Prabowo nggak akan mundur. Karena apa? Karena kan ini kan diangkat. Begitu loh. Selama dia tidak menggunakan atau melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku, terus kenapa dengan Pak Menhan tetap dalam proses pencalonan ini? Itu tinggal 11 hari lagi. Mungkin hitungan hari kan? Ya. Begitu loh. Ini kan maksudnya kan supaya Pak Menhan juga mundur. Oh jadi menurut Abang juga kalau itu iya, ya. mundurnya Pak Mahfud sekarang kalau tadi basisnya kan tinggal 11 atau 10 hari lagi gitu, atau 9 hari lagi, Iya. tergantung ditayangnya kapan ya. Itu kan artinya nggak efektif amat juga dong Bang. Kalau sebenarnya Ya, sekarang menteri yang gini. jadi kandidat itu mundurnya di saat-saat kayak gini. Apapun pertimbangan Pak Mahfud kita hormatin, kita hargain. Tetapi bahwa itu akan membawa efek elektoral atau enggak, saya yakin enggak. Karena publik udah pinter. Ini Kenapa sebagai- baru Kenapa sekarang? Bang? Kenapa Sebagai Bang? pemain lapangan nih, Bang. Ya karena Kenapa, Bang? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru kemarin mundurnya gitu. Gitu. Jadi kalau maksudnya untuk memberi efek elektoral dengan menyeret, ya kalau Pak Mahfud mundur ikutin dong Iya. kandidat yang lain gitu. Kan semua Pak Prabowo diminta mundur jadi Menhan, Mas Gibran diminta mundur jadi wali kota Solo, iya kan? Iya. Ya ini game politik aja. Bagian dari narasi politik menuju 2024. Biasa aja. Soal efektif nggak efektif menurut saya. Iya. Sebagai langkah politik itu. Saya nggak tahu siapa yang tukang mikirnya. Karena buat saya nggak efektif. Kalau mau dari awal dong. Waktu ke KPU dong. Ditetapkan sebagai calon. Mau nyoblos berapa hari lagi baru berhenti ya. Kalau mengharapkan efek elektoral nggak dapat. Itu loh. Tapi pertimbangan Pak Mahfud, alasan tanggung jawab, alasan integritas kita hormatin. Itu hak pribadinya Pak Mahfud. Tapi apakah bisa disimpulkan Bang kalau bicara istilahnya kan ini ingin menegakkan integritas dan etika. Iya. Buat orang yang masih bertahan di kabinet itu ya tidak ada integritas dan tidak ada etikanya. Nggak bisa Gimana dong. kalau gamenya akhirnya kan di publik kayak gitu tuh Bang, dibangun narasinya. Ya namanya kan orang usaha. Nggak usaha ya. Ya orang usaha boleh. Begitu. Ini yang Dagang. apa? Dagang ya, Bang, kalau dibeli warungnya ya. Ya ini syukur. etika, ini lebih beretika, enggak beretika. Enggak bisa gitu dong lihatnya. Publik kan punya preferensi sendiri.
Gitu. Mungkin nggak bang? Dan informasi yang abang dapat di kabinet gitu ya, mundurnya Pak Mahfud juga akan merangsang menteri-menteri lain juga ikut mundur. Bukan yang dari sisi Pak Prabowo ya, tapi dari sisi yang selama ini punya sikap yang berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi sekarang gitu. Yang banyak disebut, let's say lah, di media banyak sekali Yang disebut. udah melakukan Bu serangan, Ani, ya. Pak Basuki wajahnya Oh, Pak disebut-sebut. Basuki enggak, saya udah tanya langsung. Gimana Pak? Saya udah tanya langsung, Pak Basuki, Bu Retno, termasuk Bu Sri Mulyani juga saya tanya langsung, Bu mundur. Saya kerja aja, katanya begitu. Nah saya ngomong begitu. Gitu. Ke Bapak. Iya, saya kerja aja. Gitu. Toh di media juga Bu Sri Mulyani kan bicara begitu kan. Ini kan harapan, keinginan, kehendak politik, bukan faktanya. Paham nggak? Yeah. Jadi semua media digoreng-goreng seolah-olah percaya ini fakta. Bukan, ini harapan, keinginan, Oh. kehendak politik. Bukannya fakta politik. Kalau fakta politik kan Ada nih. ada barangnya. Ini kan harapan, ini setengah barang, setengah jadi, setengah enggak. Begitu. Tapi saya yakin semua kekuatan politik di Indonesia akan mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan langkah-langkah politik yang bukan hanya buruk bagi suasana politik Indonesia, tapi juga baik, juga buruk bagi perjalanan bangsa dan rakyat ke depan. Ini kan mengikuti gaya 98 yang menurut saya ini sumber analisanya, pisau analisanya, cara analisanya pas salah persis. Nah, Ini pemerintahan demokratis kok. Seberapa jauh, seberapa sama atau seberapa beda dengan mundurnya 14 menteri waktu 98 ini yang loh. membuat Pak Harto akhirnya turun? Ketika zaman Orde Baru 98 itu kan basisnya itu pemerintahan otoriter. Soeharto itu menjadi presiden di tahun 98 itu lahir dari sebuah desain politik otoriter. Dan beliau sudah 32 tahun. Lah ini Pak Jokowi ini kan lahir dari pemerintahan demokratis. Bagaimana sih? Maksudnya kacamatanya disamain cara melihat ininya kayak kita di tahun 98, beda sekali. Gitu loh. Ini pemerintahan demokratis, multi partai, yang multi kepentingan. Gitu. Dan hantu Orde Baru itu udah nggak relevan 25 tahun ini. Kita udah pemerintahan demokratis kok. Gimana? Simptomnya sama nggak bang? Bahwa beda ada dong. perlawanan, ada Ya, ketidakpuasan dari dalam. Kalau pemerintahan demokratis itu ya penyelesaiannya juga demokratis. Kalau Orde Baru itu pemerintahan otoriter ya penyelesaiannya lewat ekstra konstitusional, ekstra parlementer. Ada kata ekstranya. Jadi ekstra konstitusional, ekstra parlementer itu nggak menjawab pemerintahan otoriter. Lalu pemerintahan demokratis kok. Pemerintahan demokratis diselesaikan lewat Penyelesaiannya masih kalau ada persoalan politik ya penyelesaiannya demokratis dong. Maksudnya mau ekstra demokratis, ekstra konstitusional, ekstra parlementer gimana? Orang pemerintahannya lahir dari proses demokrasi. Nah, izin bang, ini masih masih soal ekstra-ekstra ini nih. Gimana menurut abang soal isu pemakzulan? Menteri dulu boleh nggak? Nah, udah nggak usah, nggak apa-apa, pemakzulan aja nggak apa-apa. Pemakzulan. Sama aja, isunya Kan pemakzulan. Pak Mahfud nih kaitannya. Iya, sama- isunya, boleh, isunya pemakzulan, menterimu, pabriknya sama udahlah. Hah? Tujuannya sama, ntar sebentar lagi pemilu curang. Itu sama juga Pak. Sama pabriknya. Di mana bang kalau boleh Udah tahu? nggak usah disebut. Suruh Cikarang. Iya. Vendornya PL apa ini bang? Ini pakai penunjukan langsung kayak. Iya, pakai ini Begitu. bang. Sama pemakzulan. Basisnya apa? Iya kan? Tapi kan ini yang maju tokoh-tokoh yang Apa? para cendikia yang selama Begini ini. loh, Saiful kita Mujani menghormati gitu, kebebasan berpikir. Coba bacain tweetnya Prof Ipung ya. Ya, kebebasan berpikir, berpendapat itu kan dihormati. Cuman mengambil langkah-langkah ekstra konstitusional itu akan membawa resiko bagi perjalanan demokrasi kita. Itu loh. Ya pemerintahan demokratis ya diselesaikan secara demokratis. Begitu. Ini kan proses pematangan demokrasi kita. Iya. Tanda-tanda menuju kan nih pemakzulan ini kan dari setiap era rezim kan ada juga bang gerakan-gerakan pemakzulan. Dulu almarhum Bang Rizal Ramli aja Ya, ada gerakan iya, cabut semua mandat. juga. Masih nggak bang sama Bang Masih Hariman. mau cabut Cabut mandat segala kan
cabut mandat penyelenggaranya siapa? Iya. Ya KPU dong. Ya, menjelang ada munculnya ide-ide itu Bang, prakondisi secara demokratisnya memenuhi syarat nggak Bang? Enggak dong. Kan diujinya lewat pemilihan umum. Begitu. Selama pemilihan umum kan memberikan kepada rakyat mandat dan kedaulatan untuk menentukan. Gitu. Ini Bang izin, Heeh. gue bacain dulu Bang. Ini salah satu guru Ini kita dari juga. Saiful Mujani mengatakan Presiden Jokowi ini sudah kalap. Begitu ingin Prabowo Gibran menang Pilpres sehingga terang-terangan dirinya boleh kampanye dengan mengabaikan potensi konflik kepentingan dan abuse of power sebagai kepala negara. Menurut boleh saja presiden kampanye tapi harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Gimana mungkin Istana Bogor tinggal di Istana Bogor kok? Gimana mungkin nggak pakai fasilitas negara? Kalau cuti Ma'ruf Amin jadi presiden sementara mestinya. Kok maksa banget sih, ada apa? Ada mega korupsi dirinya yang butuh perlindungan Prabowo. Pertanyaan itu sering muncul, udah waktunya DPR gunakan hak angketnya untuk proses pemberhentian dan jauhkan pemilu dari dirinya biar pemilu jurdil. Dugaan melanggar UU dan UUD adalah dasar DPR untuk menggunakan hak angket bagi proses pemberhentian presiden. Udah hamil tua nih kalau dilihat Ya, itu Prof kan, Ipung ya. itu kan bacaannya. Sebagai pendapat silakan aja. Walaupun menurut hemat kami jauh asap dari panggangnya. Begitu loh. Kan semua asumsi. Tapi kan gua asap dari panggang ini Bang. cuma itu juga sama tuduhan kan. Melindungi mega korupsi. Ya, Ada tanda tanyanya Bang. iya justru itu kan menuduh. Kalau kata Kang Sobari dalam politik menuduh sama dengan Menduga sama dengan menuduh. Iya. Ya justru itu menurut hemat kami ya kan banyak hal baru dikaji. Dan prosesnya kan nggak bisa sebentar. 2/3 DPR, 2/3 MPR, ya kan? Belum berdebat substansinya. Iya. Iya kan? Bawa lagi ke MK, udah keburu Oktober. Iya. Gitu. Jadi ini gini loh, gerakan pemaksulan itu bagian dari gerakan untuk mendegradasi pemerintahan Jokowi dan pencapaian Pak Jokowi. Itu aja. Karena itu gerakan nggak mungkin tercapai. Prasyaratnya masih terlalu banyak yang kosong. Ibarat variabel tuh nggak nyampe. Gitu loh, variabelnya nggak terpenuhi untuk gerakan pemaksulan, tapi sebagai isu politik dicoba dimainkan. Oke, bagian dari delegitimasi tadi Bang. Delegitimasi, degradasi pemerintahan Pak Jokowi dan pencapaian Pak Jokowi. Termasuk isu menteri-menteri mundur dan Semuanya, pemaksulan, menteri mundur, nanti pemilu curang nih bentar lagi nih. kalau Pak Mahfud mundur bagian dari skenario ini nggak? Enggak, Pak Mahfud mundur kan bagian dari bagaimana Pak Mahfud untuk menunjukkan integritas diri. Itu mengambil haknya lah, ya kan? Gitu. Bukan isu. Tapi kan bukan harapan isu. untuk Iya. itu kan bukan isu. Kalau ini kan isu semua. Iya. Yang tadi faktanya mana nih, kita cari dulu nih. Mana Tapi vendor barangnya? sama. Hah? Vendor sama. Sama. Ini rangkaian nih, kita udah baca. Semuanya rangkaian. Nanti ujungnya pemilu curang. Iya kan? Narasi pemilu curang nih. Ya mau udah kalah teriak curang. Ya tapi namanya orang kalah teriak ya udahlah. Kayak kita supporter bola aja. Wasitnya kita kalah kita bilang wasit curang tuh. Ya, terus kita mau meladeni semua orang ngomong begitu ya susah juga kan. Tapi kan ini soal legitimasi pemerintahan yang akan Loh, terpilih. persoalannya rakyat percaya enggak? Iya. Faktanya ada apa enggak? Rakyat percaya enggak? Itu tergantung faktanya ada apa enggak. Iya, kemarin approval rating presiden Begitu. hampir 80 Terus sekarang mau bilang curang, terus ditunjukin ada nggak buktinya? Nggak ada. Terus mau rakyat sudah percaya. Kalau Jangan bikin cerita sendiri, ngarang cerita sendiri, percaya sendiri, suruh kita percaya kan? Iya. Gitu loh. Kalau bansos yang ditempelin logo kandidat pertama, Kandidat kedua, siapa? 02 kan ada kan? Itu kan kreasi-kreasi di bawah, bukan kebijakan di atas.
Gitu loh. Itu improvisasi lapangan ini Itu Bang. improvisasi lapangan banyak lah. Iya. Sama juga yang di Oh, caleg-caleg juga banyak lah, semua Iya. partai begitu. bener juga Iya sih, kan? Bang. Iya bener. Gitu. Ada juga yang Anies waktu itu ya. Iyalah. Terus ya. Ya tapi pakai duit sendiri. Iya, itu caleg juga tuh bos katanya. Caleg tuh. Iya. Cuman pakai duit sendiri, ya kan? Belum tentu juga. Jangan-jangan udah dia pakai Iya. bungkus dulu dari mana, ya kan? Sama yang di ini Bang. Apa gimana? Iya kan? Dipakai jadi bungkus. Iya, Iya. belum tentu juga duit sendiri. Jangan bungkus dari mana. Iya kan? Iya. Itu Udah lah, kita nggak mau yang itu nggak bisa digebiauyah tuh Bang jadi Nggak penyelewengan. bisa. Gini loh, Nggak, realitas Kalau- media sosial tuh gimana sih kita harus memahaminya sama gitu, Bang? seperti itu, hoax terbesar adalah ketika dikasih video di Istana Bogor Pak Jokowi lagi bagi-bagi sembako. Oh iya. Padahal itu bagi waktu Lebaran. Hah? Hah? Waktu Lebaran itu. Oh, kemarin Mas Hinton bilang bagi-bagi bansos. Itu Di depan istana. Itu di depan istana. Ya justru itu makanya kasih tahu ke Mas Hinton, Ton. Itu hoax. Lo ngomong dong. Oh, Mas Hinton. Ton. Apa Mas Hinton? Itu presiden bagi-bagi sembako di istana. Itu waktu zaman Lebaran. Bukan saat kampanye sekarang. Di gelar-gelar lapak. Digelar-gelar itu mah pas Lebaran, bukannya baru-baru ini. Jadi di framing sosial media seolah-olah Bagi- kejadiannya baru. Bansos aur-auran. Auran. Oh gitu. Mas Hinton mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran Makanya publik, Bang. nanti tanya Menkominfo mana yang hoax dan mana yang fakta. Tuh Bang, ingat cicilan motor lo yang bayar dia zaman dulu. Oh gitu Pak. Gitu. Di framing. Oh iya, karena gue juga bingung, gue tuh nggak, Iya. gue tuh juga nggak tahu ada peristiwa itu. Gue tahu di medsos, tahu gue. Iya, tapi Mas Ya, Hinton, ada. Oh, Mas Hinton, iya. Apa bahwa Pak Jokowi bagi-bagi bansos di depan Istana Bogor bener. Tapi itu waktu Lebaran. Iya. Bukan sekarang waktu kampanye. Oh gitu. Gimana sih di framing seolah sekarang? Ya enggak lah. Konteksnya bagi-bagi pas Lebaran. Pas Lebaran. Oh. Dan Lebaran kan waktu berbagi. Apa yang salah? Iya kan? Artinya Bang, Inton aja bisa mempercaya itu sebenarnya. Iya, makanya. Apalagi rakyat Bang Ini gitu loh. pentingnya literasi Ini digital nggak kita salahnya nih, Mas ya. Hinton nih. Gue nggak Ya, merasa kita, ini. kita tidak Iya. menyalahkan Mas Hinton Pak Enggak Mas Hinton. Enggak. Tapi kalau dia niat cek- baiknya tahu kan Abang. Iya. Dia sayang sama presiden. Dia niatnya baiknya kita tahu. Cuman maksudnya cek fakta dulu loh. Tuh. Karena satu peristiwa kejadiannya benar. Tapi begitu waktunya ditarik beda, ya jadi Maknanya beda. beda. Iya, Hinton Tafsirnya begitu beda. meyakinkan ya. Iya. Kita coba lihat tuh bansos di ler-ler gitu nanti, kan. nanti videonya Inton Digabungin ya, gabungin sama Bang Muni. Bang Muni, Iya. ya kan biar Betul, konten, karena kan. Bang Hinton ini Bang. Jadi begini, Pidato. jadi bahwa pembagian sembako di Istana Bogor itu kejadiannya waktu Lebaran, bukan saat-saat kampanye ini. Jadi jangan di framing gitu loh. Iya. Bang, kalau yang ini Bang diprotes juga sama Mas Hinton. Ada tuh menteri-menteri lah partai yang kalau membagikan bansos itu bilang terima kasih ke Pak Jokowi gitu-gitu. Ah, iya. Nah, Pak Zul maksud lo? iya Mas Zul ada Ya Pak. semua partai lain, ya partainya Pak Mas Hinton suruh begitu juga dong. Terima kasih Pak Jokowi, kenapa enggak? Nah, itu kan katanya ini kan bukan dari Pak. Iya benar juga Ya sih. jangan gini loh. Menteri partai lain bilang terima kasih Pak Jokowi, lu komplain. Ya menterinya partainya ya suruh bikin sama juga dong lakuin. Ya kan itu duit negara Bang. Nah, Loh, duit rakyat gini katanya. loh. Coba-coba gimana meluruskan ini apa Gini, namanya logikanya mau- nih? Semua pasti negara. Kayak Tora. Negara yang memberikannya. Cuma kalau negara tanpa kebijakan dan diskresi dari presiden kan nggak terwujud. Gitu loh. Jadi kalau ucapan terima kasih ke biasa aja lah. Gitu loh. Kok ucapan terima kasih ke Pak Jokowi, rakyat bilang terima kasih ke Pak Jokowi dilarang? Gimana sih? Itu haknya rakyat loh. Dia bilang mau terima kasih sama presiden. Masa nggak boleh? Ya kan ini mobilisasi Pak Zul konteksnya. Dia itu kreativitasnya Pak Jul lah. Kayak Pak Erlangga juga ya. Dia semua. Ya gini loh. Kalau itu kan kreativitas. Iya. Apa melanggar aturan? Rakyat berterima kasih ke presiden. Rakyat juga dikasih pengetahuan kok. Ini semua memang dari APBN, anggaran negara. Tetapi negara itu kan ada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak memberikan diskresi dan
kebijakan yang nggak jadi juga barangnya. Jadi terima kasih ke Pak Jokowi itu Loh, ya. iya biasa ini aja, lah. biasa-biasa aja. Kita berterima kasih kepada pemimpin kita yang sudah memberikan yang terbaik untuk rakyat, masa nggak boleh? Atau rakyat berterima kasih terhadap pemimpin yang telah memberikan sesuatu yang terbaik buat rakyat, jalan tol. Lalu kita terima kasih ke siapa? Rakyat sekarang pulang kampung lancar di Jawa gitu loh. Pokoknya banyak hal yang sudah dicapai dan kita berterima kasih, wajar-wajar aja lah. Bang, kalau dibilang dana bansos lebih gede dibanding pada saat Covid, padahal kita udah. Nah, kalau soal nggak angkanya nanti kita diskusikan. Jangan bombastis juga. Nanti kan ada audit, itu kan terbuka. Tenang aja. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kamu suka buru-buru ngambil Enggak, kesimpulan. saya lihat headline di Ya itu kan atau nanti kan setelah itu. bukan, nanti kita lihat faktanya. Gitu loh. Faktanya bener gak? Gitu loh. Dana bansos itu lebih gede dari zaman Covid. Gitu. Kan itu diputusin bersama. Nah, abang ngelihat nggak? Misalnya nih, kalau kita lihat kan di media-media di mana-mana isunya ketidakcocokan, penolakan, ketidaksetujuan para menteri-menteri ini, terutama yang tidak sejalan lagi dengan presiden ini, itu terasa betul gitu di kabinet. Ada nggak bang aroma-aroma penolakan untuk perdebatan yang keras, perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai itu sangat populis dan ala port barrel lah. Apalagi Gini loh, kalau kebijakan pro rakyat dengan pertimbangan tentu negara, kan gini loh, konstitusi dasar kita udah jelas melindungi segenap tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan negara harus hadir lewat yang ini, kalau bahasa kerennya ini namanya transfer sosial nih. Transfer sosial policy, kebijakan transfer sosial. Jadi gimana resources negara diberikan kepada sebanyak mungkin rakyat gitu loh. Dan ini kebijakan populis gitu. Terus apa salah dengan kebijakan ini? Apakah karena menjelang pemilu tidak bisa dimanfaatkan oleh satu kelompok, dua kelompok, terus marah-marah? Ya jangan begitu dong. Apalagi kalau yang marah partai yang juga ada di dalam pemerintahan, kan aneh gitu menurut saya. Kenapa nggak dikapitalisir? Kreativitas kan? Gitu loh. Wah, kalau soal jadi benefit elektoral atau enggak soal lain. Yang pasti begini loh, bantuan sosial itu nggak ada profilingnya yang si A bisa dapat, si B nggak bisa dapat karena pilihan. Itu yang penting. Diskriminasinya nggak ada. Nggak ada diskriminasi. Pilihan politiknya nggak ada. Nggak ada. Mau pendukung siapa? Memang mau bagi bansos. Oh si A nih karena dukung satu nggak usah dikasih bansos. Ini karena dukung calon tertentu nggak dikasih bansos, kan nggak ada. Tapi diharapkan untuk pindah dukungan tentu ada. Loh, kalau soal efek elektoral itu kan soal seni bujuk aja dan kreativitas politik. Yang namanya intimidasi, ancaman apa? Orang rakyat diberikan sesuai haknya kok. Gitu. Jadi kok aparat desa apa segala macam itu nggak, itu ini bang ya, jauh dari panggang dari api ini. Ya, kalau yang namanya ada diskriminasi baru itu ada politisasi bansos. Kalau semua rakyat yang berhak dapat kok. Ya kalau rakyat akhirnya nggak milih A, milih B, milih C, itu haknya rakyat. Ketidakterlibatan kementerian-kementerian yang masih dipimpin oleh orang partai gitu, terutama yang di luar kandidat yang punya preferensi sama Pak Jokowi itu, karena memang masalah tadi politik tadi bang, supaya tidak dianggap politis, jadi Ya semuanya jadi milik semua pemerintahan ini, nggak bisa dimonopoli satu partai kan. Oh, makanya dilokalisir gitu. Iya, dilokalisir. Ya udah, ini kamu untuk semua lah. Kalau sekarang begini, ada bantuan gini, ada partai yang memanfaatkannya, ada caleg memanfaatkannya, ada kelompok tertentu memanfaatkan untuk mendukung kandidat tertentu. Silakan aja, itu kan kreativitas. Gimana sih? Iya kan? Lo orang juga anggota dewan juga begitu kok. Program-program pro rakyat misalnya bedah rumah, dia bilang itu perjuangan kami, dia dapat efek elektoral karena itu. Ya nggak apa-apa. Apa yang salah dengan itu? Oh iya, mereka udah melakukan itu Iya kan? bang ya. Iya, kalau udah turun nih program kerakyatannya adu-adu kenceng klaim aja nih bang ya. Itu adu-adu kreativitas. Iya betul juga ya. Inspirasinya Gimana sih? iya benar-benar. Bahwa rakyat percaya bahwa kalian yang memperjuangkan, ya bagus. Efeknya jadi milih, ya bagus, ya kan? Iya. Kuat-kuatan klaim aja nih. Kekuatan-kekuatan membungkus diri. Iya. Iya kan? Ini soal packaging aja. Tapi buat kami kan yang penting kan rakyat. Gini loh, program bedah rumah misalnya. Semua anggota dewan ada programnya.
Iya kan, walaupun yang ngerjakan PUPR misalnya. Terus dia di dapilnya dia bilang itu perjuangan dia, rakyat percaya dia dan memilih dia lagi. Ya udah kreativitas. Ya, tower misalnya anggota dewan BTS. Bangun BTS di daerahnya. Nah, Bakti yang bangun. Terus anggota dewannya bilang itu perjuangan saya, rakyat percaya, bagus. Memberi efek elektoral kan? Oh, iya. Dan abang nggak melarang gitu kan? Enggak, itu kan kreativitas aja. Oh silahkan, lu mau Iya. demokratisasi klaim ini juga Loh, bang ya? iya, bahwa rakyat juga berterima kasih ke Pak Jokowi, jangan larang juga. Iya kan? Begitu loh. Kayak dana desa misalnya, itu kebijakan Pak Jokowi. Partai tertentu ingin mengkapitalisir, ya kan? Ya rakyat misalnya akhirnya percaya, ya udah terima kasih ke Pak Jokowi atas dana desa ini. Masa dilarang? Begitu loh. Udahlah, ini politik, selama tidak melanggar hukum, selama itu benar-benar buat rakyat, nggak ada masalah. Adu lihai aja ini, adu kreatif. Yang penting ujungnya rakyat terima nih bang. Rakyat dapat. Bang, tapi kalau kata Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto lagi-lagi nih, itu sebenarnya udah ada 5 menteri, beberapa menteri gitu ya, menteri-menteri yang ingin mundur, cuma dilarang dan ditahan oleh Bu Mega dengan segenap hati. Ya Bu Mega negarawan dong, dia tahu resikonya kok. Apa resikonya? Ya, satu instabilitas pemerintahan pasti muncul, ya kan? Walaupun goncangannya kita tidak tahu seperti apa. Tapi kan ini bukan pendidikan politik yang baik buat demokrasi kita. Begitu. Tapi betul faktanya itu bang, bahwa menteri-menteri. Lu tanya yang lemparkan isu dong. Oh iya, Jangan tanya kita betul nggak betul. Emangnya kita verifikator bener juga ya. sama checker. Iya. Kan emang itu gunanya Kominfo. Hoax ini kan apa Iya. cekernya? Emang, Ya, saya emang abang Sukovindo sama surveyor ya kan? Ini Iya kan? kita cuman mengharapkan, saya yakin karena juga kita juga jangan underestimate bahwa elit politik kita ini kan di satu sisi juga punya visi kenegarawanan juga. Ya. Bahwa persatuan nasional kan di atas segalanya. Emang mau menang-menangan sendiri, multi partai mana bisa menang sendiri kan? Masih sama-sama kan? Itu negara ini terlalu luas untuk dikuasai satu kelompok. Jadi kebersamaan, persatuan ini yang bisa menjadi energi bagi pergerakan Indonesia ke depan. Lagi. Nah, Bang, ini kaitan sama Kominfo nih, Bang. Dulu waktu Abang dilantik, kita ingat banget Pak Presiden. Dua tugas. Iya, 2 tugas. Judi online, ya kan? Iya. Sama judi Mickey Mouse. Oh, sama enggak. BTS. Nah, ini update dikit, Bang. 2 hal ini tadi judi online udah BTS sudah sampai mana? BTS sudah 4.990 yang diselesaikan yang bulan 28 Desember 2023 kemarin resmikan Presiden di Talaut bersama kita ya. Berapa tadi? Berapa? 4.990. Kalau dokter kandungan berapa? Hah? Dokter kandungan berapa? Ah, itu sekitar 300.000 lah. Jumlah desa berapa jumlah desa? Ya, menurut 6.000. 6.000 bos. Jadi masih kurang 628. Jadi semuanya sudah 5.618. Ini udah berapa persen dari 100% target bang? Dikit lagi yang Papua. Yang Papua itu 628 lagi. Ini ada di berapa desa bang? Di Papua. 4.000 berapa tadi? Oh, seluruh Indonesia itu. Berapa total? Total berapa? Di sebanyak 4.990 desa itu. Apa bos gue aja baru 1 menit lupa gue. Nah itu 628 ini di Papua diselesaikan, diharapkan semester 1 tahun ini bisa beres. Juni. Cuma Papua tok yang kurang Papua, bang? karena kondisi lah, demografisnya, kondisi sosialnya, ya kahar dan sebagainya. Tapi kita optimis dengan sinergi dengan TNI Polri untuk menyelesaikan pembangunan BTS yang di Papua ini. Nah, kalau daerah terluar terjauh ini gimana? 3T. 3T itu yang 4.990 semua rata-rata di 3T. Oh. Bukan di daerah-daerah Pulau Jawa di Yang secara bisnis tidak menguntungkan sebenarnya untuk bukan, ini non komersial. industri telco bangun Ini investasi itu bang ya? Ini non komersial. Cuman kan negara harus hadir. Karena rakyat memperoleh, negara harus menjamin rakyat memperoleh haknya untuk memperoleh akses konektivitas atau sinyal gitu kan. Perhatian juga bang. Ya, kayak gitu bang. Ini sama isu-isu ya bang ya dikit ya bang. Salah satu abang kan apal mengenai minerba ini, abang kan juga apal nih. Kemarin yang menjadi salah satu topik perdebatan stop ekspor nikel kita nih bang. Yang kemudian menjadi visi hilirisasinya Presiden Jokowi yang tadi udah punya nilai tambah banyak. Ini kan kemarin diperdebatkan lagi nih di debat cawapres terakhir gitu kan bang.
ada fakta yang ramai soal LFP ini bang, bahwa sekarang karena kita stop ekspor nikel, di luar sana udah berinovasi bang, LFP. bikin LFP untuk pengganti substitusi nikel. Sementara sekarang nikel katanya harganya sudah menurun 30%. Diperkirakan tahun ini udah akan ada oversupply nikel dunia gitu. Nah, jadi percuma kamu stop ekspor nikel dan bangun industri, wong harga udah jeblok misalnya kayak gitu. Bukan Itu stop. abang melihat itu Ya, ya. perspektif Gini, gitu gini. gimana coba? Mas Didit, bukan stop ekspor nikel. Pasirnya, bukan nikelnya. Kan gini loh. Coba kasih Itu kan dulu dari dong. Kita kan tahu itu stop kan dari ekspor. pasir. Dari pasir nikel diolah akhirnya menjadi nikel. Kalau nikel kan nilai tambahnya udah tinggi. Dulu memang harganya Or nikel itu bang ya? iya, dulu harganya sempat 23.000, 24.000 tahun lalu. Sekarang udah tinggal $16.000 per ton. Turun. Tapi itu kan tambang atau mining itu siklus harga biasa aja. Itu supply and demand aja. Market bekerja gitu loh. Ketika produksi barang banyak, kebutuhan cukup, pasti harga turun gitu loh. Ketika kebutuhan tinggi, barang nggak ada, harga naik, itu normal aja. Enggak, sehingga banyak yang ada sebagian terutama dari salah satu kandidat gitu ya timnya mempertanyakan kebijakan kita untuk stop ekspor itu yang kemudian merangsang orang untuk berinovasi. Enggak, gini loh, hilirisasi nikel ini kan tujuannya gini, bukan hanya nikel, bukan hanya tambang, semua produk kita kalau bisa dihilirisasi. Karena kita negara besar penghasil raw material beberapa produk komoditas unggulan. Kalau kita jual barang mentah, nilai tambahnya nggak ke kita. Jadi prinsip hilirisasi itu adalah bagaimana menciptakan nilai tambah yang bisa diterima oleh negara. Itu intinya. Hilirisasi itu nilai tambah. Kamu jual pasir 100 ton, begitu jual barang jadi 15.000. Berapa kali lipat tuh? Iya kan, misalnya. Seperti itu. Jadi bagaimana mendistribusikan proses nilai tambah itu ke dalam perekonomian nasional. Jadi nilai tambahnya tercermin di PDB kita. Gitu. Mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, lebih besar gitu. Hilirisasi itu jangan ditolak-tolak bahwa ada teknologi LFP teknologi apa dulu kobalt. Tapi karena dikuasai satu negara, ini kan kobalt dikuasai satu negara di Afrika, Kongo struktur ininya buruk lah gitu karena cuma satu negara. Struktur pasarnya bang ya. Produsennya terlalu single producer kan, jelek gitu loh. Nah begitu teknologi. Nikel ini kita juga pemain 50% cadangan nikel dunia ada di kita. Loh iya, Australia juga punya, beberapa negara juga punya resources nikel gitu loh. Tapi Filipina juga, ya kan? Ya itulah berkah dari Tuhan untuk Indonesia bahwa kita punya resources nikel yang besar di dunia. Cuma nikel kan bukan hanya untuk baterai, tentu yang lain-lain. Sendok, elektronik, jang, itu kan pakai nikel. Ada unsur nikelnya semuanya. Banyak untuk kebutuhan anti karat, velg, mobil. Gitu. Jam mewah sama jam murah sama-sama pakai nikel. Ya, ada unsurnya. Kan gitu kan kalau dalam setiap yang kita pakai ini barang-barang barang-barang yang berasal dari tambang ini kan mencampurnya banyak. Ini kan ada unsurnya selalu. Dari bahan tambang yang diolah. Begitu loh. Jadi mempertanyakan kita stop ekspor nikel untuk membangun hilirisasi di sini itu kurang inilah bang ya menurut abang ya. Kurang visioner lah. Asik. Kurang funky ya. Kurang visioner. Misalnya dari kalau kelapa sawit kan dari CPO menjadi menjadi oleochemical. Harusnya ujungnya oleochemical. Dan beberapa bahan baku tapi berdasarkan bio dari nabati. Iya. Sekarang kita udah B berapa bang? B35, B40. Kalau nilai tambah ke bahan bakar nggak terlalu banyak, cuman penghematan devisa karena kita mengimpor lebih sedikit bahan baku, gitu karena loh. Kita net importer. Memperbaiki neraca perdagangan. Neraca perdagangan.
Kan juga. Habis denger kuliah umum Pak Prabowo kemarin dia di financial market. Ngerti kan lu? Jadi banyak hal pilihan kebijakan di negara ini yang memang harus kita bangun komprehensif holistik gitu loh. Kita ini punya potensi, punya kekuatan yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan PDB kita, negara, dan juga ujungnya kemakmuran rakyat gitu loh. Oke. Kemarin ada satu kesamaan gua yang gua pastikan gua sama Pak Prabowo. Apa tuh? Sama-sama nggak ngerti financial market, nggak pernah invest, Iya. main saham ini nggak pernah. Iya, aduh gue pernah gagal nih, aduh capek lah udah. Nggak pernah gue main saham gua. Iya, tetapi kemarin Pak Prabowo bilang bang, kita harus naikkan tax ratio, tapi tax rate-nya harus diukur. Kalau bisa. Nah itu dia. Potensi Indonesia ini baru menggunakan 9,8% Apa bang? Apa tuh bang? tax ratio. Oh tax ratio. Apa 98%? 12 kalau 9,8%. sama government spending. Sama kan government spending. Bukannya 12. tax ratio. Iya iya. Vietnam udah Jumlah 18%. desa aja tahu bang. Iya, iya. Heeh. Kamboja Kamboja 16 bang. Vietnam udah 18. Kamboja 16. Iya. Kamboja berapa 16. desa, Bang? 16. Nah, jadi Itu kenapa bisa paten-paten itu kenapa Apa? bang? Iya kenapa bisa tax ratio-nya paten-paten kayak gitu kenapa? ya ini kan teks itu kan juga cara ngumpulinnya, tepat sasaran udah gitu loh. Dan saya yakin dengan sistem, dengan teknologi ini nanti semua akan kan ketaatan pajak apa segala macam. Kalau Indonesia kalau dengan tarif pajak kita sekarang kita bisa di 15% aja. Berarti kan potensi kita masih ada hampir double ya. Ke potensi ekonomi kita. APBN kita besar, ya ujungnya bisa dimanfaatkan untuk belanja ke negara lebih besar lagi. Gitu. Ini World Bank yang hitung. Lembaga-lembaga kredibel dunia kita baru di bawah situasi 10% tax hasilnya. Begitu. Jadi kalau dibanding sama beberapa negara yang sudah mentok ibaratnya nih, dia mau ke berapa? Misalnya mau ke 20 dia mesti naikin tarif pajak kan. Pasti nggak populer kan. Iya iya. Gitu loh. Kita dengan kondisi yang ada ini bisa kita tingkatkan 2 kali lipat potensi ekonomi kita gitu. Contoh Giant Sea Wall yang digagas Pak Prabowo itu dahsyatnya minta ampun deh. Pak Erlangga atau Pak Prabowo? Iya Pak Erlangga dan Pak Prabowo. Gitu. Dua itu kolaborasi. yang solid. Iya. Itu luar biasa loh. Iya iya Bang. Iya, iya. Karena bisa bangun kereta terus bikin tanah baru Iya. gitu. Bisa dipakai. Iya. Tapi kalau ngeliat beberapa iklan-iklan sekarang nih, kayaknya Pak Jokowi udah mulai di aku juga oleh partai lain nih bang. Ya itu Di Golkar udah kesuksesan gini, tagline-nya gini, kesuksesan Jokowi, kesuksesan Golkar gitu. Ya itu kan kreativitas. Masa mau salahin Golkar karena ngambil prestasi Pak Jokowi? Sama aja tadi perumpamaan saya nggak jauh beda dengan ketika rakyat berterima kasih pada Pak Jokowi. Masa salahin rakyat berterima kasih Pak Jokowi? Salahinnya Pak Jokowi dong. Hah? Salahin Pak Jokowi. Masa salahin rakyat, salahinnya Pak Jokowi. Oh, ya rakyat kan tahu kepada siapa dia berterima kasih gitu. Begitu. Oke, bang, terakhir dikasih pesan-pesan sebelum pemilu nih bang, supaya untuk pantes-pantesan konten kita nih bang, ada Dan Ya yang pasti. pemilu damai. dan terkhusus untuk yang mulia Rifana Pratiwi bang. Ya. Yang Supaya oligarki, Iya. anti oligarki. Iya. ya pada seluruh penonton Total Politik, insyaallah resmi ya. Iya resmi dong. Ini kayak lu pidato di Talaut itu loh bang. Kami mengharapkan saatnya kedaulatan rakyat ini diwujudkan dengan mendatangi TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Pemilihan umum telah Karena memanggil kita. pemilu selesai. ini 5 tahun sekali. Inilah waktunya kedaulatan rakyat diwujudkan. Dan kita berharap semoga pemilu damai, pemilu yang aman bisa diterima dengan baik oleh siapapun. Siap menang, siap kalah, ya kan? Siap juga menerima kenyataan gitu. Rifana Pratiwi. Pesan untuk Rifana. Bang. Semoga bisa lebih humble seperti Mas Didit Adiputra. Diadu bos, diadu. Ini adu dombanya nih terkenal ini. Iya, bang, tapi kan iya partisipasi kan lagi libur panjang nih, Valentine. Ya itu libur tantangan panjang. sendiri, makanya kita sekarang tugas kita adalah menghimbau kepada masyarakat, ayo gunain hak pilih, jangan liburan panjang ya. Iya. Gitu.
Oke bang. Oke. Oke, Makasih salam ya, sehat Bang. buat kita semua. Untuk teman-teman, Ya, ikutilah jejak Didi Tadi Putra dan Ari Putra. Ari Putra yang sejak unstoppable. Nah. Terima kasih, sampai jumpa. Serang sana dan serang sini, pusing mau pilih yang mana. Pemilu kini sudahlah dekat, dekatkan hati supaya mantap, gak sana sini. Bikin pusing Sa. Loh, kalau kamu keliru milih pemimpin, bisa bikin pusing kamu seumur hidup itu. Protes sana dan protes sini, salahkan sana, salahkan sini. Kalau salah pilih pemimpin negeri, pasti menyesal kemudian hari. Nah, milih pemimpin itu ya harus pusing. Kayak kalian ujian, agar lulus teruji. Milih sedekat nih. Cari nakoda tangkas berilmu, pilih pemimpin cerdas bermutu. Negara kita pastilah maju.